Terima kasih Mitra Atia TV, Anda masih bersama kami dalam Civitas Akademi Pendidikan Warga dan masih mengangkat tema pendidikan karakter dan juga bergabung dengan Bapak Sumartono Hadinoto dan juga Bapak Thomas sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Warga. Dan sudah ada penelpon kembali, Anda bisa bergabung bersama kami di 02718575555. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kembali ke Pak Thomas. Pak Thomas, tadi sudah ada visi dan misi dari Yayasan Pendidikan Warga. Nah, secara intern sendiri, usaha-usaha apa yang dilakukan dari pendidikan warga sendiri? Iya, saya tadi terkesan di awal acara kita ditampilkan VT ya. VT di mana di situ saya menyampaikan bahwa SD warga mengikuti lomba untuk SD di 34 provinsi di Surabaya. SD warga ternyata bisa mendapatkan juara harapan. Wow, luar biasa. Itu kalau juara harapan di tingkat Solo ya biasa begitu. Tapi ini di tingkat nasional di 34 provinsi. Nah, itulah salah satu dari usaha-usaha di tiap-tiap unit pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Warga untuk selalu berkembang, untuk selalu menampilkan karakter bahwa lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan yang benar-benar bermutu. Nah, itulah tadi salah satu contoh di SD, kemudian juga di SMP mengikuti banyak sekali lomba-lomba kegiatan yang baik itu akademik maupun yang non-akademik. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu pasti akan menimbulkan karakter dari siswa di lembaga itu dan pasti juga akan menumbuhkan karakter untuk berani fight, berjuang bagi guru-guru maupun juga para karyawan di sekolah tersebut. Demikian pula nanti di SMA. Di SMA juga sering sekali mengadakan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM daripada guru maupun juga para siswa-siswa lebih-lebih yang mau mengikuti ujian nasional nanti. Nah, yang saya tidak akan promosikan lagi pasti yang di SMK ya. Di SMK sudah demikian mengikuti lomba sampai nasional bahkan sampai internasional. Yang terakhir saya tahu mengikuti lomba merakit itu di Leipzig di Jerman. Demikian pula dengan tenaga-tenaga pengajar yang dikirim ke luar negeri, ke Cina, yang terutama ke Tiongkok yang banyak sekali. Demikian pula dengan guru-guru yang harus mengerti tentang pendidikan-pendidikan lebih baik di negara-negara lain yang lebih maju. Itu guru-guru sampai dikirim ke Tiongkok yang banyak, juga kadang saya melihat ke Malaysia, ke Thailand, belajar ke sana. Nah, itulah yang saya tadi sampaikan bahwa untuk meningkatkan pendidikan berkarakter seperti tema kita malam hari ini, baik siswa maupun guru maupun juga para karyawannya juga yang di bidang administrasi juga harus mempunyai karakter yang baik. Untuk semua itu, elemen. Iya, semua elemen. Ya, tentunya nanti juga pengurusnya yayasannya. Begitu ya Pak Martono ya? Betul. Iya ya. Nah, itulah nanti yang akan menghasilkan alumni-alumni yang berkarakter ya. Contohnya ada di sini, Pak Martono dan yang lain-lain. Kira-kira begitu? Iya. Betul Pak Thomas, dan ini Pak Sumartono juga sebagai salah satu pengurus di Yayasan Pendidikan Warga. Nah, ini apa yang biasanya yang bisa dilakukan oleh para alumni tentunya? Iya, baik Pak, alumni dalam kacamata alumni. Saya sekarang kan sudah eyang. Kakak-kakak kelas saya yang lebih sepuh juga sudah banyak, yang lebih tua maksudnya, juga adik-adik, dan mereka sudah bergelut di dunia macam-macam, dunia masing-masing. Salah satunya kita kalau ketemu orang kan sering ditanya, dulu sekolah di mana? Gitu. Iya. Ya, kita tentunya sangat bangga bilang sekolah di Warga. Pertama bangganya, sekolah membuat kita sekarang bisa berprestasi, apapun prestasinya. Kedua, sekolahnya masih dan bahkan berprestasi, itu tidak mudah. Betul. Nah, ini semua tentunya berkat dari kerja keras, komitmen tadi yang saya karakter dari segenap pengurus, segenap kepala sekolah, guru dan semuanya yang ada di situ. Nah, kami alumni yang istilahnya mengenyam pendidikan di sana, yang ikut membuat kami seperti ini, tentunya selain bangga kan ya harus punya kontribusi. Betul. Jadi saya yakin nanti warga semakin maju berkembang, harapan kita semuanya karena bisa membawa banyak anak bangsa lebih baik. Kami alumni akan ikut perhatian itu pasti. Rasanya akan seperti itu. Jadi tidak hanya bangga bilang sekolahnya masih dan berkembang, tapi kita juga ikut berbuat sesuatu karena dulu kita seperti ini juga berkat dari sekolah tersebut. Iya, dan Pak Thomas, ini tentu saja dari para alumni ini bisa menjadi sebuah jembatan. Ketika tadi sudah dikatakan bahwa warga untuk mempersiapkan ASEAN 2015 ada kerjasama dengan instansi-instansi. Nah, apakah selama ini sudah semakin ditingkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang mungkin melibatkan dari para alumni yang sudah beribu-ribu dengan latar belakang usaha yang begitu banyak? Banyak sekali, Oni.
saya akan mengatakan sesuatu. Bulan Januari yang lalu, kami kedatangan tamu dari Tiongkok. Surprise Science Production ya, mungkin namanya saya bisa salah. Itu menghasilkan mesin tenun generasi terbaru. Nah, mesin tenun itu oleh perusahaan dari Tiongkok tadi akan diberikan kepada Akademi Teknologi Warga untuk dipakai sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa jurusan tekstil. Meskipun dia juga minta, kalau bisa Pak, mesin ini nanti juga menjadi tempat showroom kami. Showroom kami itu ya dia namanya pengusaha ya, dia membantu tapi dia juga bisnis. Artinya nanti kalau ada pabrikan tekstil di Jawa Tengah misalkan, mau membeli mesin tekstilnya dia, mesinnya seperti apa? Datang aja ke ATW, Teknologi Warga, bisa lihat mesin itu dipakai belajar oleh mahasiswa-mahasiswa jurusan tekstil di ATW. Ya, itu jadi satu kerjasama yang manis sekali. Dan plusnya lagi, Pak, kalau sudah pakai mesin itu butuh tenaga kerjanya, tinggal pesan. Betul, Pak. Ini salah satu saya bilang yang kerjasama. Jadi kerjasama dengan industri, mereka memasarkan mesin produksinya dia, tapi dia juga menggandeng lembaga pendidikan tersebut tadi dipakai untuk pembelajaran mahasiswanya. Mesin baru loh, harganya nggak murah itu. Teknologinya baru baru. IP-nya tinggi. Tapi dia juga minta, tapi apakah bisa juga dipakai untuk showroom kami ya? Artinya showroom itu kalau ada pabrik tekstil mau beli, kamu lihat aja dipakai itu. Kalau mesin itu jelek kan pasti nggak akan laku. Betul ya? Lah inilah. Kendalanya kadang-kadang mesin baru kan operatornya belum tentu bisa. Betul. Ini cara disiapkan oleh warga, gitu kan? Ini satu kerjasama yang luar biasa. Salah satu contohnya semacam itu. Dari hal itu juga bisa menciptakan kerjasama yang lainnya, seperti tenaga kerja dan juga ini lainnya. Saya jadi bisa menampilkan ini menjadi satu contoh bahwa industri-industri ataupun siapa saja ternyata bisa juga bekerja sama dengan kami. Saling menguntungkan begitulah tadi ya. Ya, baik, yang terakhir dari Pak Sumartono, harapan ke depan mengenai Yayasan Pendidikan Warga ini seperti apa? Ya, tentunya terus tetap mulai dari pengurus dan semuanya tetap berkomitmen, lebih tadi menyiapkan anak-anak bangsa yang lebih berkarakter dan peka terhadap perkembangan zaman. Karena kebutuhan masyarakat ini kalau negaranya maju, kita kan sudah melihat dan kita berharap dan berdoa bahwa pasti lebih maju ke depan. Nah, untuk maju ke depan harus disiapkan anak-anak bangsa yang lebih berkemampuan lebih, terutama di bidang formal pendidikan ini. Ya, baik, itu Pak Thomas sendiri harapannya ke depan untuk pendidikan warga seperti apa, Pak Thomas? Ya, seperti saya harus meneruskan para pendahulu kami 110 tahun yang lalu yang punya komitmen itu, kami mendapatkan amanah, tentunya juga Pak Sumartono juga, untuk terus melestarikan cita-cita para pendahulu kita untuk mencerdaskan anak bangsa sepanjang masa. Kira-kira begitu. Inilah amanah yang harus kita emban bersama-sama ya Pak. Itu Pak Oni. Ya, baik, terima kasih Pak Thomas dan juga Pak Sumartono Hadinoto dan juga Mitra TV. Sudah tidak terasa 1 jam ke depan kami menemani Anda dalam Civitas Akademia Pendidikan Warga dengan tema pendidikan berkarakter, dan tentu saja Yayasan Pendidikan Warga menciptakan alumni-alumni, siswa-siswa yang berkarakter kuat yang bisa diimplementasikan dalam kepemimpinan dan juga berbasis kebudayaan tentunya, dan yang pasti tujuan dari pendidikan warga untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, jangan lupa Anda bisa menyaksikan juga informasi yang kami tayangkan ini melalui www.mantep.com itu saja. Dan saya Oni Parama mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, TA TV Masa Kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.